Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabar semua? Semoga sehat selalu, rezeki lancar dan tetap semangat. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fadil dengan NIM H03193006, kelas pendidikan biologi A dari Universitas Sulawesi Barat. Kalian pasti pernah dengar kata potensial aksi atau belum pernah sama sekali? Baiklah, kali ini kita akan membahas mengenai potensial aksi pada neuron. Neuron mempunyai electrical excitability. Electrical excitability adalah kemampuan untuk merespon stimulus dan merubahnya menjadi potensial aksi. Stimulus adalah perubahan dalam lingkungan yang cukup kuat untuk membuat potensial aksi. Potensial aksi adalah sinyal elektrik yang mempropaganda sepanjang permukaan membran neuron. Bagian-bagian neuron. Pada gambar tersebut dapat kalian amati mengenai bagian-bagian neuron yang terdiri dari dendrit, yaitu bagian yang menghantarkan impuls ke badan sel. Soma, yaitu bagian badan sel saraf. Akson atau neurit, yaitu bagian sel yang panjang, tipis dan membawa impuls elektrikal menjauh dari sel tubuh neuron atau soma. Akson hillock, yaitu bagian dari soma sel yang berhubungan dengan akson, atau bagian inisiasi terjadinya potensial aksi inisial segmen. Sedangkan myelin, yaitu bagian substansi yang tersusun dari lipid dan mengelilingi akson. Setelah kita mengetahui bagian-bagian neuron, sekarang kita masuk kepada potensial aksi. Potensial aksi ini adalah perubahan potensial elektrik yang berhubungan dengan pengiriman impuls sepanjang membran sel saraf. Perubahan yang cepat pada potensial membran karena impuls dan kemudian kembali ke keadaan semula. Potensial aksi akan menyebabkan perubahan ion natrium dan kalium antara cairan interstitial dan dalam neuron melalui kanal ion yang spesifik di plasma membran. Sekali potensial aksi dimulai, impuls saraf akan menjalar secara cepat dan dengan kekuatan yang konstan. All or none mekanisme. Setelah mengetahui apa itu potensial aksi, sekarang kita masuk kepada fase dalam potensial aksi. Nah, pada fase dalam potensial aksi itu terdapat dua, yaitu depolarisasi dan repolarisasi. Di mana depolarisasi yang secara harfiah diartikan bahwa potensial mengarah pada nol. Ketika potensial mencapai positif 30 mV, kanal ion K+ terbuka mengakibatkan ion K+ berdifusi keluar sel sehingga potensial menurun menuju ke potensial istirahat membran. Fenomena ini disebut dengan repolarisasi, yang berarti bahwa potensial kembali pada min 70 mV atau kembali ke membran istirahat potensial. Hiperpolarisasi. Hiperpolarisasi adalah keadaan di mana potensial membran menjadi lebih rendah daripada potensial istirahat membran. Hal ini dapat terjadi ketika ion K+ keluar dari dalam sel atau masuknya ion negatif ke dalam sel. Contoh ion Cl. Potensial membran istirahat. Neuron tidak ada transmisi sinyal. Pada umumnya potensial membran istirahat berada dalam min 70 mV. Sejumlah besar ion Na+ berada di luar sel, jumlah ion K+ sedikit di dalam sel, sehingga sel di dalam lebih negatif. Sinyal pada sel-sel saraf disampaikan melalui sinyal listrik.
Sinyal listrik ini dapat terjadi karena ada perbedaan muatan di dalam dan di luar sel. Perbedaan muatan ini dapat diukur menggunakan voltmeter yang terhubung dengan elektroda pembanding dan mikroelektroda perekam. Pada keadaan istirahat kanal ion tertutup, ion tersebar di sepanjang membran dapat diprediksi dengan mudah. Konsentrasi Na+ di luar sel 10 kali lebih besar daripada di dalam sel dan konsentrasi K+ di dalam sel lebih besar daripada di luar sel. Sitosol mengandung anion konsentrasi tinggi dalam bentuk ion fosfat dan protein yang terionisasi negatif. Pada keadaan ini, istirahat muatan di dalam sel lebih negatif daripada di luar dan beda potensialnya sekitar minus 70 mV. Nilai ini disebut dengan potensial istirahat membran. Kebocoran kanal ion dapat terjadi yang memungkinkan ion Na+ masuk ke dalam sel atau ion K+ keluar dari sel. Namun hal ini dapat diatasi oleh pompa Na+ atau K+ yang menjaga agar potensial membran selalu terjaga. Baik, itulah tadi penjelasan mengenai media cetak. Sekian materi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.